Borussia Dortmund berpeluang mengakhiri puasa gelar mereka setelah lolos ke partai final sejak 11 tahun lamanya. Die Borussen berkesempatan untuk membalaskan dendam kegagalan mereka apabila bertemu dengan Bayern Munchen di partai final. Padahal Borussia Dortmund gak diunggulkan untuk bisa menembus partai final. Cetak Gol coba merangkum kembalinya marwah juara Borussia Dortmund sebagai berikut. Tim juara yang tertidur pulas. Borussia Dortmund sudah terbukti punya mental juara di ajang kompetisi Liga Champions. Die Borussen pernah meraih trofi si kuping besar pada musim 1996-1997. Borussia Dortmund sukses menjegal Manchester United di babak semifinal yang diunggulkan juara. Padahal saat itu setan merah diperkuat oleh Eric Cantona dan Andy Cole di lini serang. Namun pertahanan kokoh pasukan hitam kuning mampu meredam ketajaman The Red Devils. Di partai final, pasukan hitam kuning harus menghadapi sang juara bertahan yakni Juventus. Raksasa Italia ini lolos ke partai puncak usai membantai Ajax Amsterdam dengan agregat 6-2. Skuad Bianconeri punya komposisi pemain yang jauh lebih mewah. Bianconeri saat itu diperkuat oleh pemain-pemain bintang seperti Zinedine Zidane, Didier Deschamps, dan juga Christian Vieri. Juventus juga punya senjata rahasia dengan hadirnya Alessandro Del Piero. Namun kekuatan mengerikan Juventus ternyata berhasil dihancurkan oleh Dortmund. Die Borussen berhasil menumbangkan skuad Bianconeri di laga final dengan skor akhir 3-1. Borussia Dortmund berhasil meraih trofi si kuping besar pertama mereka dalam sejarah klub. Namun prestasi hebat ini ternyata gagal untuk diulangi oleh Die Borussen. Pasukan hitam kuning selalu gagal menambah jumlah trofi Liga Champions sejak musim 1996-1997. Terlalu mementingkan bisnis. Prestasi Borussia Dortmund juga semakin menurun dalam beberapa musim terakhir. Alasannya Die Borussen gak punya skuad yang stabil karena kerap menjual pemainnya. Pasukan hitam kuning enggan membangun skuad juara dengan lebih mementingkan keuntungan semata. Die Borussen gak segan-segan melepas bintang terbaiknya ke sejumlah klub lain. Cara ini dipakai Die Borussen untuk meraih pundi-pundi uang yang lebih besar. Mario Götze, Robert Lewandowski hingga Ousmane Dembele pernah dijual mahal oleh Dortmund. Die Borussen juga pernah melepas Jadon Sancho dengan harga yang fantastis yakni 73 juta pound sterling. Borussia Dortmund semakin ketagihan menjual pemain-pemain bintangnya. Saat itu mereka melepas Erling Haaland ke Manchester City dengan bandrol 60 juta euro. Padahal sang striker hanya dibeli dengan mahar 20 juta euro dari RB Salzburg. Di musim panas ini, Die Borussen kembali untung besar usai menjual Jude Bellingham ke Real Madrid. Dortmund meraup pundi-pundi uang mencapai 103 juta euro atau 1,7 triliun rupiah. Kebijakan transfer Borussia Dortmund ini membuat fans sendiri marah karena dianggap nggak punya ambisi juara. Uli Hoeneß pernah menyindir Die Borussen mirip seperti supermarket. Ex-presiden Bayern Munchen ini bilang kalau Dortmund bakal sulit juara kalau sering menjual pemainnya. Kritik pedas dari Uli Hoeneß ini langsung membuat Michael Zorc marah besar. CEO Die Borussen ini menuduh Uli Hoeneß sombong karena Bayern Munchen punya dana transfer yang melimpah. Zorc mengaku nggak bakal menuruti saran dari petinggi rival dari Dortmund ini. Namun prediksi Uli Hoeneß ternyata menjadi kenyataan di musim ini. Dortmund gagal tampil konsisten akibat terlalu banyak melepas pemain di musim panas. Selain itu, selama sejarah mereka ikut di UCL, Die Borussen hanya punya presentase kemenangan 48%. Lolos dramatis ke final sejak 11 tahun. Meski selalu ditinggal oleh pemain bintangnya, Borussia Dortmund masih punya prestasi yang konsisten. Di musim ini, Die Borussen tampil mengejutkan dengan lolos ke partai final Liga Champions. Kepastian ini didapatkan setelah mereka berhasil menyingkirkan raksasa asal Prancis yakni Paris Saint-Germain. Pasukan Edin Terzic menang dalam 2 leg sekaligus dengan agregat 0-2. Kemenangan ini tentunya menjadi kejutan bagi para penggemar sepak bola. Pasalnya, Borussia Dortmund merupakan unggulan terakhir untuk lolos ke final versi Opta Analyst. Pada pertandingan leg kedua, pasukan kuning hitam kembali sukses meredam agresivitas PSG. Mereka bermain dengan mengandalkan solidnya pertahanan dan juga serangan balik. Skema counter attack terbukti ampuh dengan beberapa kali mengancam pertahanan Les Parisiens.
Di menit ke-34, Karim Adeyemi sempat mendapatkan peluang dari skema ini. Namun sepakan pemain asal Jerman ini masih mampu dihalau oleh Gianluigi Donnarumma. Hingga akhirnya di Borussen berhasil mencuri gol lewat Mats Hummels di awal babak kedua. Dengan situasi unggul, Edin Terzic menginstruksikan anak-anak asuhnya untuk memperkuat pertahanan. Niklas Süle yang merupakan bek tengah dimasukkan untuk menggantikan Jadon Sancho. Hebatnya cara ini membuat PSG kesulitan untuk menembus kotak penalti. Skuad Les Parisiens dipaksa untuk lebih sering menciptakan peluang dari sepakan jarak jauh. Beruntung tembakan-tembakan tersebut nggak ada yang berubah menjadi gol. Vitinha dan juga Nuno Mendes mengalami nasib yang sial setelah sepakannya hanya mengenai tiang gawang. Hingga akhirnya Borussia Dortmund berhasil lolos ke partai final. Ini merupakan pertama kalinya mereka menembus partai puncak sejak 11 tahun yang lalu. Di tahun 2013 yang lalu, Dortmund harus puas menjadi runner-up setelah takluk atas Bayern Munchen. Kebangkitan Mats Hummels. Mats Hummels menjadi sosok penting di balik keberhasilan Borussia Dortmund menembus partai final. Bek asal Jerman ini dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam 2 laga berturut-turut. Di laga leg pertama, dia berhasil memimpin lini pertahanan dengan solid. Selain itu, dirinya juga mampu mencatatkan 2 tackle krusial, 3 clearance, dan juga 5 recovery ball. Dengan catatan ini, Hummels berhasil menjaga gawang di Borussen tanpa kebobolan. Ketangguhan Hummels kembali dipertontonkannya di laga leg kedua. Pemain 35 tahun ini kembali menjadi momok menakutkan bagi lini penyerangan PSG. Hummels di laga itu kembali tampil solid dengan catatan yang sangat gemilang. Dirinya menorehkan 10 clearance, 3 intercept, dan 2 blok krusial. Dia piawai dalam memanfaatkan ruang kosong untuk mengelabui pertahanan Les Parisiens. Performa gemilang ini seakan menjadi pembuktian bagi Hummels. Pada tahun 2019 yang lalu, pemain bertinggi 191 cm ini hengkang dari Bayern Munchen karena kehilangan tempat. Dirinya kalah saing dari Niklas Süle yang saat itu baru didatangkan oleh Die Roten. Thierry Henry nggak ragu-ragu memberikan pujian kepada sang pemain. Pundit dari CBS Sport ini bilang kalau pemain asal Jerman ini sudah dianggap habis saat meninggalkan Bayern Munchen. Mantan legenda Arsenal ini menyoroti solidnya Hummels menjaga lini pertahanan. Menurutnya, sang pemain sangat luar biasa karena sudah mematikan pergerakan Kylian Mbappe. But he did compete against some of the best strikers. Berpeluang balas dendam lawan Bayern Munchen. Derby der Klassiker akan tersaji apabila Bayern Munchen memastikan diri lolos ke partai final. Pertandingan ini diprediksi bakal berjalan sengit dan dinanti-nantikan oleh para pendukung kedua tim. Borussia Dortmund langsung mengusung target balas dendam. Edin Terzic menyebut dirinya bakal memberikan hasil yang maksimal apabila dipertemukan oleh Bayern Munchen. Pelatih asal Jerman ini sangat bangga dengan perjuangan anak-anak asuhnya. Terzic menilai Borussia Dortmund memang layak menang berkat semangat pantang menyerah dari para punggawanya. Namun Edin Terzic nggak menampik kelolosan ini karena dinaungi sedikit keberuntungan. Dia mengatakan sempat menderita karena permainan agresif dari para pemain PSG. Terzic optimistis bisa membawa Borussia Dortmund merengkuh gelar juara. Dirinya akan melakukan segala cara untuk bisa membawa pulang trofi si kuping besar ke Sinyal Iduna Park. Itulah ulasan kembalinya marwah juara Borussia Dortmund. Bagaimana pendapatmu? Apakah Derby der Klassiker bakal tersaji di partai final nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.